Nama saya Anggun Putri Rahayu, nomor absen 3 dari kelompok 4. Nama saya Nabila Sajidah, absen 18 dari kelompok 4. Saya Olvin India Gafka Desnua Reksanida, nomor absen 23 dari kelompok 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kompensasi. Menurut Edwin B. Filippo, kompensasi merupakan pemberian imbalan jasa yang layak dan adil kepada karyawan-karyawan karena mereka telah memberi sumbangan kepada pencapaian organisasi. Selain itu, kompensasi mempunyai arti yang luas. Selain berupa gaji dan upah, dapat pula berbentuk seperti fasilitas perumahan, fasilitas kendaraan, pakaian seragam, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan pangan, dan masih banyak lagi yang lainnya, yang dapat dinilai dengan uang serta cenderung diterima oleh karyawan secara tepat. Selanjutnya adalah asas-asas dan tujuan kompensasi. Asas kompensasi perusahaan harus menetapkan program-program yang didasarkan atas asas keadilan serta asas kelayakan dan kewajaran, dengan memperhatikan undang-undang perburuhan yang berlaku. Perusahaan harus memperhatikan keseimbangan antara kondisi-kondisi internal dan eksternal untuk menjamin perasaan puas bagi karyawan agar karyawan tetap termotivasi untuk bekerja dengan baik bagi perusahaan. Asas-asas penting untuk diterapkan dalam pemberian kompensasi. Yang pertama adalah asas keadilan. Asas keadilan adalah adanya konsistensi imbalan bagi para karyawan yang melakukan tugas dengan bobot yang sama. Contohnya seperti kompensasi karyawan di suatu jenis pekerjaan dengan kompensasi karyawan di jenis pekerjaan yang lainnya, yang mengerjakan pekerjaan dengan bobot yang sama, relatif akan memperoleh besaran kompensasi yang sama. Selanjutnya adalah asas kelayakan dan kewajaran. Kompensasi yang diterima oleh karyawan harus dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya pada tingkatan yang layak dan wajar. Sehingga besaran kompensasi yang akan diberikan akan mencerminkan status, pengakuan, dan tingkatan pemenuhan kebutuhan yang akan dinikmati oleh dirinya sendiri maupun keluarganya. Tolak ukur layak memang bersifat relatif, tetapi penetapan besaran minimal kompensasi yang akan diberikan oleh perusahaan harus mengacu kepada standar hidup daerah dengan berpijak pada standar UMR. Selanjutnya adalah tujuan kompensasi. Kompensasi harus mempunyai dampak positif baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Tujuan-tujuan kompensasi yaitu yang pertama adalah ikatan kerjasama. Pemberian kompensasi akan menciptakan suatu ikatan kerjasama yang formal antara pengusaha atau perusahaan dengan karyawan dalam rangka organisasi, di mana pengusaha dan karyawan saling membutuhkan. Selanjutnya adalah kepuasan kerja. Karyawan bekerja dengan mengerahkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, waktu, serta tenaga yang semuanya ditunjukkan bagi pencapaian tujuan organisasi. Maka dari itu, pengusaha harus memberikan kompensasi yang sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh karyawan tersebut, sehingga akan memberikan kepuasan bagi karyawan sendiri. Selanjutnya adalah pengadaan efektif. Pengadaan karyawan akan efektif jika dibarengin dengan program kompensasi yang menarik. Dengan program pemberian kompensasi yang menarik, maka calon karyawan yang berkualitas baik dengan kemampuan dan keterampilan tinggi akan muncul sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah motivasi. Kompensasi yang layak akan memberikan rangsangan serta memotivasi kepada semua karyawannya untuk memberikan kinerja terbaik dan menghasilkan produktivitas kerja yang optimal. Untuk meningkatkan motivasi bagi karyawan, biasanya perusahaan memberikan insentif berupa uang dan hadiah lainnya.
Selanjutnya adalah tujuan menjamin keadilan. Kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan di antara semua para karyawan dalam organisasi maupun perusahaan. Pemberian kompensasi juga berkaitan dengan keadilan internal maupun juga eksternal. Keadilan internal berkaitan dengan pembayaran kompensasi dihubungkan dengan nilai-nilai relatif dari suatu jabatan, tugas, dan prestasi karyawan. Sementara keadilan eksternal berkaitan dengan pembayaran bagi karyawan pada satu tingkat yang sama dengan pembayaran yang diterima oleh karyawan lainnya yang bekerja di perusahaan lain. Tujuan selanjutnya adalah disiplin. Pemberian kompensasi yang memadai akan mendorong tingkat kedisiplinan semua karyawannya dalam bekerja. Karyawan akan berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi maupun perusahaan. Karyawan juga akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dalam perusahaan. Tujuan yang terakhir adalah pengaruh pemerintah. Pemerintah menjamin atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh masyarakatnya. Maka dari itu, melalui kebijakan, perundangan, dan regulasi, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan, yang pada intinya untuk melindungi semua para pekerja, sekaligus mendorong investasi dari para pengusaha agar mau menanamkan modalnya. Pengertian sistem kompensasi. Kompensasi terdiri dari kompensasi secara langsung dan kompensasi perlengkapan. Kompensasi secara langsung ialah upah dan gaji, sedangkan kompensasi perlengkapan merupakan komponen penunjang kompensasi secara langsung, misalnya insentif, jasa-jasa atas karyawan, jaminan sosial, serta asuransi. Sistem kompensasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen kompensasi, dari mulai penentuan besaran komponen kompensasi dan cara pemberian sistem kompensasi. Pada dasarnya, tujuan sistem kompensasi adalah sebagai berikut. A. Menghargai prestasi kerja. Pemberian kompensasi yang menandai merupakan suatu bentuk penghargaan perusahaan terhadap prestasi kerja karyawan. B. Menjamin keadilan. Sistem kompensasi yang baik akan menjamin terwujudnya keadilan bagi dan di antara karyawan dalam perusahaan. Masing-masing karyawan akan memperoleh imbalan yang sesuai dengan tugas, fungsi jabatan, dan serta prestasi karyawan. Mempertahankan karyawan. Sistem kompensasi yang baik akan membuat karyawan betah, sehingga akan mengurangi tingkat keluarnya karyawan. D. Memperoleh karyawan yang bermutu. Sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon karyawan. Dengan banyaknya pelamar dan calon karyawan, maka perusahaan akan memiliki banyak alternatif dan memiliki karyawan yang bermutu tinggi di antara pelamar dan calon karyawan yang ada. E. Pengendalian biaya. Dengan sistem pemberian kompensasi yang baik, akan mengurangi seringnya melakukan rekrutmen. Sebagai akibat dan makin banyaknya pelamar yang keluar kerja, hal ini berarti penghematan biaya. F. Memenuhi peraturan yang berlaku. Sistem administrasi kompensasi yang baik akan mengadaptasi peraturan perundangan yang berlaku maupun pihak eksternal lainnya yang mempengaruhi sistem kompensasi. Pemberian kompensasi oleh perusahaan kepada karyawan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor ini merupakan tantangan bagi setiap perusahaan untuk menentukan kebijakan pemberian kompensasi bagi karyawan. Faktor-faktor tersebut antara lain A. Produktivitas. Setiap perusahaan pasti menginginkan kinerja keuntungan yang optimal. Keuntungan ini dapat berupa keuntungan material maupun keuntungan non-material. Untuk itu, setiap perusahaan harus mampu meningkatkan produktivitas kerja karyawan agar memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan.
B. Kemampuan untuk membayar. Pemberian kompensasi tergantung kepada kemampuan perusahaan dalam membayar. Perusahaan tidak akan mungkin membayar kompensasi karyawannya melebihi kemampuan perusahaan tersebut dalam memberikan kompensasi. Sebab, jika perusahaan memberikan kompensasi di atas kemampuan perusahaan, maka perusahaan itu akan terancam bangkrut. C. Kesediaan untuk membayar. Kesediaan untuk membayar akan berpengaruh terhadap kebijakan pemberian kompensasi bagi karyawan. Banyak perusahaan yang mampu memberikan kompensasi yang tinggi, tetapi tidak semua perusahaan bersedia memberikan kompensasi yang tinggi. D. Suplai dan permintaan tenaga kerja. E. Perikat pekerja. F. Undang-undang peraturan yang pemberian kompensasi. Program pemberian kompensasi merupakan salah satu hal yang paling penting bagi perusahaan maupun karyawan. Program ini akan memberikan gambaran sejauh mana perusahaan berkepentingan terhadap karyawan terhadap perusahaan. Setidaknya terdapat 8 komponen penting dalam program pemberian kompensasi yang perlu diperhatikan. Antara lain, 1. Organisasi administrasi pemberian kompensasi. 2. Metode pemberian kompensasi. Dalam pemberian kompensasi digunakan 2 metode, yaitu metode tunggal dan metode jamak. 3. Struktur pemberian kompensasi. 4. Program pemberian kompensasi sebagai perangsang kerja. 5. Tambahan sumber pendapatan bagi karyawan. 6. Terjaminnya sumber pendapatan dan peningkatan jumlah imbalan jam. 7. Kompensasi bagi kelompok manajerial. 8. Prospek di masa depan dan waktu pemberian kompensasi. Kriteria pemberian kompensasi. Kebijakan tentang pemberian kompensasi terhadap karyawan bukan sesuatu yang statis, melainkan hal yang bersifat dinamis. Hal ini berarti pemberian kompensasi suatu perusahaan dapat berubah dari waktu ke waktu. Faktor-faktor yang memengaruhi ketentuan pemberian kompensasi antara lain keadaan perekonomian suatu negara, kebijakan pemerintah, tuntunan serikat pekerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, agar perubahan ketentuan tersebut tidak begitu menimbulkan keguncangan, dan beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam menentukan kebijakan pemberian kompensasi antara lain: A. Biaya hidup. Kriteria biaya ini sebenarnya berorientasi kepada karyawan atau kebutuhan karyawan. Dengan menggunakan kriteria biaya hidup ini, perusahaan harus memberikan kompensasi yang sesuai dengan biaya hidup karyawan dan keluarganya. B. Produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja yang dihasilkan karyawan optimal, maka kompensasi yang akan diperoleh oleh karyawan akan memiliki optimal pula. Sebaliknya, kalau produktivitas kerja karyawan rendah, maka kompensasi yang akan diperoleh juga rendah. C. Skala upah dan gaji yang berlaku. Memang sulit mengambil skala pemberian kompensasi yang umum berlaku, karena bervariasinya jenis perusahaan, organisasi pemerintah, maupun organisasi milik negara dan swasta baik kecil maupun besar, mempunyai standar skala pengajian yang berbeda-beda. Namun, pemberian kompensasi secara umum dapat mengacu kepada perusahaan atau organisasi yang sejenis, yang sudah mempunyai skala pemberian kompensasi secara umum, dapat mengacu kepada perusahaan atau organisasi yang sejenis, yang sudah mempunyai skala pemberian kompensasi minimal lebih tinggi dari upah minimum yang telah diberikan. D. Kemampuan membayar. Semua organisasi selalu memperhitungkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar upah atau kompensasi karyawannya.
D. Kemampuan membayar. Semua organisasi selalu memperhitungkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar upah atau kompensasi karyawannya, terkait dengan biaya keseluruhan organisasi. Upah atau gaji sebagai alat untuk menarik, mempertahankan, dan memberikan motivasi kepada karyawan. Perusahaan yang baik akan selalu menarik calon karyawan untuk bekerja di dalamnya, serta mempertahankan karyawannya untuk tetap betah bekerja di dalamnya. Di samping itu, organisasi yang baik akan memberikan motivasi kerja bagi para karyawan. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan yang tersedia, maka kompensasi yang akan diberikan menjadi relatif lebih kecil. Karena banyaknya suplai tenaga kerja. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan yang tersedia, maka kompensasi yang akan diberikan menjadi relatif lebih besar karena jumlah tenaga kerja terbatas. G. Serikat buruh atau organisasi karyawan. Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar. Sebaliknya, apabila serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Posisi jabatan karyawan. Karyawan yang memiliki jabatan yang lebih tinggi akan menerima kompensasi yang lebih besar. Sebaliknya, karyawan dengan jabatan yang lebih rendah akan memperoleh kompensasi yang lebih kecil. Pendidikan dan pengalaman kerja. Tingkat kependidikan dan pengalaman kerja karyawan akan mempengaruhi besar kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Semakin tinggi tingkat pekerjaan dan semakin lama pengalaman karyawan terhadap bekerja, maka kompensasi yang diberikan akan semakin meningkat. Pembayaran kompensasi, artinya kompensasi harus dibayar tepat pada waktunya. Jangan sampai terjadi penundaan, supaya tercapainya karyawan terhadap bonafiditas perusahaan karyawan semakin besar. Ketenangan dan konsentrasi kerja akan lebih baik. Tetapi jika pembayaran kompensasi tidak tepat waktunya, akibatnya disiplin, moral, gairah kerja karyawan akan menurun. Bahkan turnover karyawan semakin besar. Pengusaha harus memahami belas jasa ini akan digunakan karyawan dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upah dan gaji. Pengertian upah dan gaji. Gaji adalah belas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapainya tujuan organisasi, atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seorang dari keanggotaannya dalam sebuah organisasi. Adapun upah adalah kata lain dari gaji yang seringkali ditunjukkan pada pegawai tertentu. Biasanya pada pegawai bagian operasi, oleh karena itu gaji dan upah dimaknakan sama. Insentif. Menurut G.R. Terry, insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji utamanya untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan tersebut untuk lebih giat dalam bekerja. Jenis-jenis insentif ada dua, yaitu material dan non-material. Yang material yaitu insentif yang diberikan dalam bentuk komisi, bonus, pembagian laba, kompensasi yang ditangguhkan, dan jaminan hari tua. Untuk yang non-material yaitu insentif yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk piagam penghargaan, pemberian promosi jabatan, jaminan sosial, pujian. Dalam faktor yang mempengaruhi besarnya insentif. 1. Pencapaian penyelesaian tugas yang berhasil berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Penghargaan terhadap pencapaian tugas dan sasaran yang telah ditetapkan. 3. Sikap dan ruang lingkup pekerjaan itu sendiri atau pekerjaan yang menarik dan memberi harapan. 4. Adanya peningkatan atau kemajuan. 5. Adanya tanggung jawab karyawan. 6. Adanya administrasi dan manajemen serta kebijaksanaan pemerintah. 7. Supervisi. 8. Hubungan antar perseorangan. 9. Kondisi kerja para karyawan. 10. Gaji. 11. Status. 12. Keamanan kerja atau keselamatan para karyawan. Kompensasi perlengkapan, yaitu adalah jaminan sosial. Jaminan sosial adalah compulsory insurance yang bertujuan memberikan jaminan sosial untuk masyarakat. Inti dari jaminan sosial adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Jaminan sosial dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama jasa-jasa kepegawaian. Yang termasuk dalam jasa-jasa kepegawaian yaitu perumahan, fasilitas kesehatan, fasilitas antar jemput, fasilitas makan siang, kafetaria, fasilitas pembelian, fasilitas pendidikan, penasehat keuangan, pemberian kredit, program rekreasi. Asuransi tenaga kerja. Asuransi tenaga kerja adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi. Jenis-jenis insentif ada 2, yaitu material dan non-material. Yang material yaitu insentif yang diberikan dalam bentuk komisi, bonus, pembagian laba, kompensasi yang ditangguhkan, dan jaminan hari tua. Untuk yang non-material yaitu insentif yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk piagam penghargaan, pemberian promosi jabatan, jaminan sosial, pujian dalam bentuk